tinggi. 1 jadi 1. Kita masukkan 1. Ya, E pangkat 1/2. 2 dikali E pangkat 1/2. Nilainya ya. Kemudian metode trapesium, ya, lebarnya dikali tinggi rata-rata. Tinggi rata-ratanya E0 ditambah bukan E1, E2 ya, harusnya ya. E2 ya, dibagi 2. Ya, metode trapesium dari 0 sampai 2. Dari 0 sampai 2. Ini benar rata-rata. E0 coba E pangkat 0, 1 ditambah E kuadrat. Ditambah E kuadrat. E kuadrat. E kuadrat untuk 7. Jadi ditambah 1 di 8,3. Oh, salah. Ini X/2 ya. E pangkat X/2. Benar ini, benar. Ada perduanya lupa. Benar. Salah 1. Tandanya per2. Jadi E pangkat 0/2 ditambah E pangkat 2/2, 1, betul ya. Ya, berarti 3,71 sekian ya. Ya, dibagi dikali 2/2. Oke. Kemudian ya, metode Simpson ya, E0 ditambah 1/3 E0 ditambah 4 kali E pangkat setengah ditambah E pangkat 1. Ya, 3,4377. Ya, kemudian errornya ya, kalau penyelesaian nilai sesungguhnya ini ya, kita dapatnya 3,4366. Kemudian kalau error pada midpoint itu kita hitung dengan teorinya, kita dapatkan yang teorinya H pangkat 3/3 itu turunan kedua ya. Turunan ketiga fungsi. Turunan kedua ya, ini turunan kedua. Ini kayaknya double apostrophe. Ya, kalau pakai rumus yang tadi turunan kedua ya. Turunan kedua fungsinya di titik C. Turunan kedua 1/4 T pangkat X/2. Ya, di mana C-nya itu ada di antara X0 dan X1, X2 ya. Di tengah-tengah, anggapnya tengah-tengah ini jadi 1. Sorry, bukan 1, 2. Dihitung 2 ya. C-nya dihitung sama dengan 2. Yang paling besar ya. Ini yang paling besar. Besar ini paling kanan. Ya, jadi dihitung 2, jadi E pangkat 1. Jadi dapat 0,2265. Ya, harusnya ini nilai maksimumnya. Ya. Maksimum. Kemudian kalau metode trapesium itu cuma beda negatifnya saja ya. Beda negatif sepertiga dikali 1/4 E pangkat C/2. Oh, C-nya terletak antara 0,1. C-nya terletak antara 0,1 sehingga dihitung maksimumnya aja ya, dihitung 1.
jadi 0,137 dan seterusnya. Kemudian metode Simpson, ya, turunan keempatnya per 16 kali 45 per 90. 90 ini 45 per 90. 98 0,0019 kalau kita cek error sesungguhnya yang didapat 0,1392 yang lebih kecil ya, yang metode midpoint dari teoritisnya ini maksimum ya, ini error maksimum ya, hitungannya ya, karena C-nya nggak diketahui, ini dianggap yang maksimum ya, dianggap maksimum masih masuk ya. Dalam metode trapesium ya, error secara teoritisnya 0,13 ini dapat 0,28 ya, lebih dari maksimum. Sedangkan metode Simpson masih masuk ya, masih kurang dari error maksimum. Ini maksimumnya error maksimum yang 0,011 kira-kira seperti itu. Masih ada ini, masih ada apa namanya, agak meragukan formulanya. Ya, kita gunakan yang di sini aja dulu. Paling tidak itu hanya sebagai guideline. Tapi ternyata dari sini saja, dari contoh ini saja, ya harusnya error maksimumnya yang metode trapesium 0,1374. Ternyata error realnya lebih dari error maksimum yang didapat secara teoritis ya. Itu yang lain kebetulan masih sesuai. Kebetulan itu kasusnya, itu kasus yang belum tentu ya. Ya, kadang-kadang memang ada sedikit error antara realita dan teori. Oke. Ya. Kira-kira seperti itu ya. Ya, harusnya secara teoritis error maksimum secara teoritisnya ya lebih besar ya daripada realnya. Tapi ya teori kadang-kadang. Oke, kira-kira itu materi kita hari ini. Ya, kemudian satu lagi tugas, bukan tugas ya sebenarnya. Ini bisa dikatakan tugas bonus lah. Tugas akhir dan tugas bonus aja. Jadi kita punya aproksimasi polinomial. Pertama mengaproksimasi fungsinya saja, kemudian turunannya, integralnya. Tiga hal itu. Ya, saya ingin berikan tugas bonus ke kalian. Kenapa saya katakan bonus? Pertama, ya, jika tugas ini kalian kerjakan dengan baik, maka ini adalah pengganti. Ini adalah hair bagi yang nilainya kurang. Jadi saya tidak akan mengadakan hair lagi. Hair-nya ini perwakilannya. Ya, jadi kalau kalian nanti merasa kurang, maka wajib mengerjakan ini. Ya, mengerjakan tugas yang nanti akan saya jelaskan. Ya, tugas yang akan saya jelaskan. Ya. Jadi tugas ini ya sama dengan hair bagi yang kurang. Oke. Jadi yang merasa kurang, kalian harus mengerjakan ini. Kalau tidak mengerjakan ini, berarti hair-nya nilainya gagal. Berarti kalian sudah dikasih kesempatan hair, tapi tidak dikerjakan, tidak dilakukan, tidak diikuti. Oke? Ya. Kemudian bagi yang nilai ya lebih dari ya C atau lebih, rata-ratanya 60 ke atas, ya bisa menjadi bonus tambahan untuk rata-rata. Maksudnya apa? Maksudnya gitu. Untuk yang nilainya mepet-mepet
ke batas atas, batas bawah, misalnya, kan batas nilai kan ya, C itu rentangnya 60, ini X, ini nilai rata-rata. X lebih dari sama dengan 60 kurang dari 65. Ya, kemudian C plus 5 poin ya, 65, 70. Ya. Kemudian B 70 lebih dari sama 60 kurang dari 75. B plus ya, X lebih dari sama dengan 75 kurang dari 80. Amin rata-ratanya lebih dari sama dengan 80 kurang dari 80. A ini ya lebih dari ya 85, lebih dari sama dengan 80. Oke. Nah, kalau kalian misalnya nilainya 84,7, itu masuknya ke Amin. Ya, masuknya ke Amin. Oke. Maka kalau kalian kerjakan tugas ini dengan baik, saya kasih tambahan, entah UAS-nya saya tambahin atau UTS-nya saya tambahin, sehingga rata-ratanya bisa 85 lebih, 85 atau lebih. Ya, sehingga dapat A. Oke. Tapi kalau rata-rata kalian 83, nggak bisa ya, kebanyakan. Nah, kita kebanyakan. Oke. Paham? Paling nilai tugasnya saya tambahin. Nilai tugasnya saya tambahin. Barangkali dengan nilai tugas tambahin jadi lebih dekat lagi. Gitu ya. Tapi minimal nilai tugasnya saya tambahin. Ya. Pertama, saya kasih gini. Nah, nilai tugas saya tambahkan dulu. Nanti baru di rata-rata, ternyata dekat dengan ini. Ingat, nilai tugas itu besar. Persentasenya. 30% ya. Tugas ya. TS kan 35, TS dan UAS 35% lumayan. Hampir sama, TS UAS hampir sama tugas. Ya, tugasnya dulu saya tambahin. Jadi bobot tugas akhir ini bobotnya ya minimal semuanya dapat tambahan nilai tugas. Nah, menurut saya gitu ya. Kalau misalnya rata-ratanya kurang dikit, saya tambahin lagi. Tahu UTS-nya, tahu UAS, supaya bisa naik grade dikit. Udah itu aja ya. Oke, paham ya? Oke, nah tugasnya apa? Tugasnya kalian buat program tadi ya, berkaitan dengan aproximasi polinomial, ya, entah menghitung nilai fungsinya saja di titik tertentu atau mencari turunannya di titik tertentu, ya, atau mencari integralnya pada rentang tertentu. Oke, paham? Tiga hal itu ya. Kemudian, ya, kalian misalnya gitu, pertama kali saat input mau apa dulu? Mau mencari turunannya di titik tertentu, cari nilai fungsi yang tidak diketahui tadi di titik tertentu. Ya, di titik tertentu. Kemudian habis itu ditanyakan, ada berapa titik kolokasi? Bukan titik kolokasinya, ya boleh. Titik kolokasi ada berapa? Ada 5. Inputkan semua titik. Titik ini, ingat ya, titik ini. Berarti X, Y-nya. XI, YI-nya dimasukkan. Oke, habis itu ya ingin menggunakan berapa titik kolokasi yang ada. Ya. Misalkan kalian menginputkan 10 titik. Kalian hanya ingin mencari dari 10 titik itu, ya, titik kolokasi hanya 3 titik terdekat dari nilai X yang ingin dicari, Fx yang ingin dicari. Oke? 3 titik terdekat. Maka pilih 3 titik terdekat, otomatis ya dapat fungsinya. Fungsinya diberitahu. Hasil polinomial kolokasi. Kemudian baru dimunculkan outputnya. Ya, nilai Fx-nya yang ingin dicari. Oke? Jadi walaupun titik kolokasinya diinputkan ada banyak, tapi nanti
titik referensinya. Berapa titik yang mau dijadikan sebagai referensi? Ya, boleh dipilih ya. Ya, titik yang dipilih titik terdekat aja, biar otomatis. Oke, jangan langsung selesai, itu masih boleh lagi mau cari titik berapa. Ya, diaturlah intinya. Entah titik kolokasinya dulu, atau titik referensi dulu, kemudian titik kolokasinya dipilih, dan sebagainya. Atur aja. Itu berkaitan dengan mencari nilai di satu titik, nilai fungsinya di satu titik. Oke. Kemudian yang turunan juga demikian. Ya, inputkan aja titiknya, Bang. Ya, bisa aja sih. Pertama inputkan dulu titik-titik yang diketahuinya dulu semuanya. Habis itu bisa milih mau cari fungsi di titik mana, mau mencari turunan yang mana, integral yang mana, gitu ya. Boleh juga begitu. Mungkin paling enak gitu ya, titiknya diinputkan dulu aja, titik yang diketahui. Baru kita mau ngapain aja. Oke. Nah, berkaitan dengan turunan, ya, kan kita punya formula banyak tuh yang kita sudah pelajari ya. Ketika titik kolokasinya 2, misalnya di titik X0 dan X1, ya, misalkan kita punya titik referensinya ada di titik X0 sampai X10, X10. Ya, ada 11 titik berarti ya, ada 11 titik. Oke, misalkan kita hanya gunakan 2 titik kolokasi saja, di titik X0 dan X1 dan X0 dan X1. Kemudian kita ingin cari turunan fungsinya di titik di luar ini. Ya, misalnya 11. Ya, ini ya. Maka ya, kita cari PX-nya dulu. Cari PX-nya dulu, kemudian baru masukkan titik itu. Ya, sehingga dapat turunan. Ya. Jadi titiknya di luar X, kita ingin mencari F aksen X11. Ya, tidak ada titik referensi di sini. Sedangkan formulanya kemarin, formula turunan semuanya berkaitan dengan titik referensinya ya. Oke. Kalau di luar kita cari PX dulu. Sehingga ini didekati dengan ya PX aksen. Ya. PX11 ya. Sedangkan kalau misalnya dicari ya F aksen X0 gitu, ini kan ada formulanya. Nggak usah dicari PX-nya, nggak usah dicari, langsung ada formulanya ya. Formula 2 titik, atau 3 titik, atau 4 titik, atau sebagainya ya. Oke? Ya, paham? Demikian juga integral. Oke, kemudian yang dikumpulkan, ya, yang dikumpulkan adalah pertama source programnya, yang kedua ya, outputnya ya. Outputnya sambil dengan penjelasannya kalian buat PDF aja ya. Ya, di dalam dokumen kalian boleh kirimkan PDF-nya atau Word-nya boleh ke saya, lebih aman sih PDF-nya ya. PDF-nya ke saya, di mana itu hasil banyak contoh-contoh ini ya, output dari program punya kalian. Ingat ya, program punya kalian, punya orang lain outputnya. Oke, ya, paham ya? Itu dikumpulkan paling lambat. Kalian UTS selesai tanggal berapa? UAS selesai tanggal berapa? (24) mungkin, Pak. 24 ya. UAS selesai 24. Kalian mengumpulkan paling lambat kasih 1 pekan lagi setelah itu. Jadi seperti biasa ya, tanggal 3 Juli. Tanggal 3 Juli pukul 24.00. Ya, sebelum tanggal 4 Juli, sebelum hari Senin. Paham ya? Ya,
Jadi 1 pekan setelah hari terakhir UAS, ya, plus 1 pekan. 1 pekan setelah hari terakhir UAS, hari sebelum Seninnya. Ya, sebelum Senin. Oke? Paham? Ada yang mau tanya? Karena kalau ada yang mau ditanyakan, tidak ada? Jelas semuanya? Oke, kalau semuanya jelas, berarti nanti PJ nggak perlu nanya ya, Pak, berapa orang yang head? Nggak ada ya? Tidak ada ya? Kalau kalian mengerjakan tugas akhir ini dengan baik, berarti nilai kalian minimal C. Syaratnya ikut ujian, ya, ikut UTS UAS ikut ya. Kalau OAS-nya nggak ikut, tetap aja itu nggak lengkap, itu E. Walaupun nggak jadi tugas ini. Oke, oke, baik, saya pikir cukup hari ini. Ya, insya Allah kita ketemu lagi mungkin nanti di kampus ya semester tahun ajaran depan ya, dalam kondisi yang mungkin sudah lebih ini ya, mudah-mudahan lebih nyaman ya, nyaman. Berarti kalian tingkat 4 harus kerja keras nih. Menjelang tingkat 4 ya, mungkin ke kampus lagi atau jangan memang sudah di kampus ya tingkat 3 ya. Oke, itu saja dari saya. Baik, kita akhiri pertemuan terakhir ini ya, 14 pertemuan, banyak salah dari saya, banyak kurang dari saya ya. Insya Allah kalau kalian tidak ada salah dan tidak ada kurangnya ya, hanya kurangnya saat ujian saja ya, 1 TS dan UTS ya. Kalau itu tidak ada maaf bagi kalian, UTS dan UAS ya. Ya, dan mudah-mudahan nggak ada ini lagi ya, tidak ada hutang dari saya. Kalau ada hutang dimaafkan saja ya. Kalau ya, hutang itu kan tidak mesti hutang uang ya, bisa hutang janji. Kalau hutang janji maafkan ya, jangan dituntut di akhirat nanti ya. Ya, kita biar sama-sama pas. Oke. Pak, izin bertanya Pak. Oke. Tadi Pak, untuk pembuatan kodenya itu aproksimasinya milih salah satu dari antara 3 itu atau gimana Pak? Mohon maaf Pak, tadi agak kersek-kersek suaranya. Salah satu dari 3 maksudnya apa? Tadi kan Bapak ada polinomial, integral, sama turunan ya Pak? Ya. Aproksimasinya itu tergantung ini usernya mau apa. Jadi ada menunya ya, ada menunya. Ya, jadi programnya dibuatkan menu. Ya, pertama kali mungkin mau input data dulu gitu misalnya. Input data dulu aja. Ada berapa data? Ada 10 misalnya, 11 dan sebagainya. Ya, kemudian nanti mau pilih mau ngapain nih? Mau cari turunan kah? Mau mencari nilai fungsinya di titik tertentu kah dan sebagainya gitu ya. Oke, ketika misalnya mencari nilai fungsinya di titik tertentu. Nah, ingin apa namanya? Kolokasinya berapa? Ya. Mau berapa titik kolokasi yang digunakan? Saya walaupun ada 100 titik dia 100 apa namanya data. Saya ingin pakai 5 saja misalnya. 5 data terdekat dari titik yang mau dicari nilai fungsinya. Gitu ya. Atau misalnya mau milih turunan, mau milih integral. Ya, tinggal diatur seperti tadi ya. Ya. Ada formula-formula yang sudah kita buat, tapi yang jelas tidak ada formula yang kita pelajari kalau kita mencari turunannya di luar titik referensi. Gitu ya. Ya, di luar titik referensi kan nggak ada ya. Semuanya turunan itu formula yang sudah kita buat, semuanya di titik referensi ya. Di luar titik referensi tidak ada kan formulanya kan. Nah, jika tidak ada formulanya, maka cari dulu polinomial kolokasinya. Persamaannya ya. Nah, persamaan itulah yang diturunkan. Kemudian tinggal input nilai. Mudah kan ya? Kalau polinomial, turunan polinomial itu apa? Ya, polinomial turunan maupun integral kan mudah semua. Ya. Oke. Demikian juga integral. Ya,
Oke ya, pahamnya cukup 3 metode saja, 3 metode integral yang tadi kita pelajari saja. Ya, Oke, baik Pak. Terima kasih. sama-sama. Ya, ada lagi? Tidak ada, baik. Kalau tidak ada, saya serahkan ke PJ, kayaknya udah siap. Ya, sama semua kelas yang lain. Sudah ketahuan ya Pak. Udah ketahuan, ya. Polanya sama, gitu. Oh, udah lengkap. Oke. Pak, jadi sebelumnya mungkin ini dulu Pak. Saya mau pilih teman-teman 3C2 mengucapkan banyak terima kasih Pak atas ilmu yang Bapak berikan selama 14 pertemuan. Dan juga mohon maaf apabila ada kata-kata atau perilaku kami yang kurang berkenan Pak di hati Bapak. Gitu Pak. Dan semoga UAS matemnya nilainya bagus semua Pak. Amin, amin. Ya. Tapi harus normal, distribusi normal. Nggak harus, tidak harus. Kalau semuanya harus A semua, saya kasih A semua. Jangan khawatir. Tidak akan distribusi normal. Oke deh Pak. Sebelumnya dokum dulu ya Pak. Ya, baik. Gimana Sali? Bisa nggak Sali? Nggak bisa. Wilda itu masih terbalik tuh, Matlum. Bentar Pak. Oh, yaudah. Oke. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Sama-sama. Saya Julip ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih, Pak.